Drama kasus ijazah palsu Joko Widodo memasuki episode baru. Keretakan relasi antar para tersangka kasus ijazah Jokowi mulai terlihat. Kali ini, tersangka yang menempuh restoratif justice Egy Sujana dan Damai Harilubis melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinudin atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi hal itu, Roy Suryo justru membalasnya dengan sebuah gambar ilustrasi dua tuyul menemui jin ifrit. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua ICTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan dua tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses dua tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan dua tuyul. Jadi tulisan dari Pak Lukas Luarto waktu itu adalah dua tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Entah siapa yang dimaksud tuyul dan jin ifrit oleh Roy Suryo melalui gambar ilustrasi tersebut. Namun, sebelumnya Roy Suryo juga hendak menggugat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai restoratif justice dan SP3 Egy Damai cacat prosedur. Saling lapor dan gugat antar sesama tersangka kasus ijazah Jokowi ini bisa jadi sinyal pecah kongsi. Apalagi saat ini berkas Roy Suryo telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara penyidikan Egy dan Damai Lubis justru dihentikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Responsi Anipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendatakan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa untuk melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar
Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula Reza Arab saat kejadian berada di lokasi. Reza Arab sendiri telah menjalani pemeriksaan pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Polisi menyebut Reza Arab mendapat sebanyak 30 pertanyaan dari penyidik. Sementara itu, bukti-bukti sendiri telah dikirimkan ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian selebgram 26 tahun itu lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Semua udah semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawatrate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Datang semua udah semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain yang terbaik. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya, dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Rizwan Syah dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.